Baik, selamat siang semua. Siang, Ibu. Di saat ini kita akan masuk dalam perkuliahan. Namun sebelum kita mulai, saya minta kesediaan sini untuk doa pembuka. Ya, terima kasih. Kita akan absen terlebih dahulu. Andre Lukmasa, Domingus, Florentina, Franklin, Jennifer, tidak ada. Kristianti Fatati, Kristianti Wesbasa, Linda Nikiulu, Robire Halimah, Senta Salamo, izin ya. Sudah kita pelajari di minggu lalu. Statistika adalah suatu disiplin ilmu cabang matematika yang berkaitan dengan pengumpulan pendataan, penyajian, analisis, dan diinterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Ada berapa jenis statistika? Ada dua. Apa-apa saja? Diferensial. Oke, baik. Andre bantu sebutkan, ya. Statistika deskriptif itu untuk apa? Pengertian dari statistika deskriptif. Oke, baik. Saya rasa itu cukup ya untuk mengulang kembali. Sekarang ini kita akan masuk dalam bagian dari statistika, yaitu populasi dan sampel. Nah, materinya sudah saya bagikan lewat WA group. Silakan ada lihat pada handphone masing-masing untuk materi pembelajaran ini. Apa itu sebenarnya populasi? Populasi adalah individu yang sama dengan jumlah yang sama dan memiliki kemampuan reproduksi di antara sesama. Oke, ada lagi mungkin yang mau sampaikan yang lain? Populasi merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Oke, ya. Populasi ini bukan saja berupa manusia. Populasi bisa juga berupa hewan, bisa berupa gejala, bisa berupa nilai, bisa berupa peristiwa. Nah, untuk peristiwa misalnya populasi tingkat kematian akibat COVID kemarin ya. Nah, di Indonesia itu populasinya, kalau kita mau ambil sampel nanti kita jelaskan setelah ini. Nah, itu merupakan pengertian dari populasi. Populasi bisa juga populasi mahasiswa IAKN Ambon. Populasi juga bisa berupa hewan berkaki 4, bisa. Nah, dalam populasi itu ada yang dinamakan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang kemudian dipilih dengan menggunakan aturan tertentu. Ya, ada 3 keuntungan utama dalam pengambilan sampel. Yang pertama, biaya lebih rendah. Kenapa biaya lebih rendah? Misalnya ini kita mau mengambil data nih, sampelnya adalah pemberian vitamin A yang benar-benar bagus, dosis tinggi, dengan pemberian vitamin A yang biasa saja kepada sekelompok masyarakat, khusus anak-anak. Nah, kalau misalnya kita ambil di satu kota itu kan biasanya ada beberapa kecamatan. Nah, untuk lebih menghemat biaya karena biaya vitamin A dosis tinggi itu mahal, maka diambil sampel. Ambillah sampel itu beberapa dari kecamatan-kecamatan tersebut untuk dijadikan sampel. Jadi misalnya dari kecamatan A ada 10 anak, dari kecamatan B ada 15 anak, dari kecamatan C ada 10 anak juga. Nah,
dibagi yang mana yang diberikan sampel vitamin A biasa, yang mana yang diberikan sampel vitamin A dosis tinggi. Itu contoh untuk yang daya lebih rendah. Pengumpulan data lebih cepat. Kalau sampelnya ada sedikit berarti kita kan ambil data lebih cepat nih. Kita mengumpulkan datanya lebih cepat. Misal kalau misalnya kita mau memberikan melakukan wawancara kepada mahasiswa IAKN, apakah kita akan sanggup melakukan wawancara kepada seluruh mahasiswa? Terus yang ketiga, untuk memastikan keseragaman dan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data karena kumpulan datanya kecil. Itu seperti itu. Nah, untuk bisa menentukan sampel yang kita gunakan itu ada teknik. Nah, tekniknya itu yang dinamakan dengan teknik sampling. Teknik sampling itu biasa digunakan untuk pengambilan sampel dari populasi. Sebelum masuk dalam teknik sampling dan jenis-jenisnya, kita perlu dulu mengetahui cara untuk menentukan sampel. Di mana cara untuk menentukannya dapat berpedoman pada dua cara, yaitu rumus Loving dengan keterangan rumusnya adalah M sama dengan M besar per 1 plus M dikalikan alfa kuadrat, di mana M kecil itu adalah jumlah sampel, M besar adalah jumlah populasi, dan alfa adalah taraf signifikan. Jadi bukan taraf signifikan dikuadratkan, tapi M sama dengan M per 1 M kali alfa dikuadratkan. Nah, alfanya ini dikuadratkan, bukan M kali alfa baru dua-duanya dikuadratkan. Kalau yang seperti ini baru M dikali alfa dan dikuadratkan. Tapi kalau hanya N alfa kuadrat berarti hanya alfanya aja yang dikuadratkan. Nah, yang kedua adalah tabel ratio. Tabel tersebut sudah saya bagikan dalam materi yang ada pada handphone adik-adik. Terbagi dua yaitu probability sampling dan non probability sampling. Nah, di probability sampling itu ada juga terbagi antara lain, silakan sih. Simple random sampling, disproportionate stratified random sampling. Jadi kalau simple random sampling itu cara penggunaan teknik ini simple sekali, yaitu hanya dengan cara mengundi. Kita mengambil undian terus untuk menentukan. Jadi gini, adik-adik dibagi dalam dua kelompok secara garis besar ya. Terus kemudian diundi kelompok mana yang akan dijadikan sampel. Tuh seperti itu. Sedangkan kalau untuk proportionate stratified random sampling itu yang diperhatikan adalah strata atau tingkatan. Terus yang berikut adalah disproportionate. Kalau yang proportionate itu dia menggunakan strata, disproportionate ini tidak menggunakan strata. Dan yang berikut yang terakhir adalah cluster. Cluster ini teknik yang digunakan berserta dengan memperhatikan cluster dan diambil secara undi. Jadi bercluster, misalnya dia dalam rumpun tertentu, jadi cluster tertentu.
Itu yang dinamakan cluster sampling. Saya memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah silakan cari dari handphone Anda masing-masing itu contoh, masing-masing contoh untuk simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Silakan adik-adik cari contoh. Saya memberikan waktu hanya 5 menit dari sekarang untuk adik-adik bisa menyampaikan contoh tersebut. Sampling itu misalnya jika kita memiliki kelas sampai 1007 berada 0 hingga 999, gunakan kelompok 3 digit dari nomor acak untuk memilih sampel. Jadi dari 3 angka pertama dari tabel nomor acak adalah 094, pilih individu berada 94 adalah 1 berbanding 1/50. Oke. Belanja ya, itu kan yang belanja itu bukan saja orang-orang dari kalangan atas. Nah, strata yang dimaksud itu bisa saja orang-orang menengah ke bawah dan orang-orang menengah ke atas, juga orang-orang yang level atas. Nah, itu strata yang dimaksud di situ. Bisa paham? Oke. Selanjutnya contoh yang berikut, cluster. Yaitu misalnya jika pemerintah Amerika Serikat ingin mengevaluasi jumlah imigran dan tinggal di pulau-pulau besar di AS, mereka dapat membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan negara bagian seperti California, Texas, Florida, Colorado, dan Ohio, dan lain-lain. Ya. Jadi itu pemerintah Amerika Serikat yang ingin mengetahui tingkat penduduk imigran ya, yang tinggal di daerah mereka. Untuk mengetahui banyaknya penduduk imigran yang tinggal di daerah mereka di negara Amerika itu, maka pemerintah itu membagi terhadap negara-negara bagian. Itu jadi klaster-klasternya, klaster Colorado, klaster Hawaii, ya kan? Ya, dan sebagainya. Ya. Sampai di situ ada yang paham? Paham? Oke. Tugas yang harus adik-adik kerjakan dan akan dibahas minggu depan adalah mencari bagian-bagian dari non-probability sampling. Jadi non-probability sampling ini ada sampling apa, dan apa. Itu yang menjadi tugas dari adik-adik. Nah, tugas ini kemudian adik-adik buat di kertas, tidak perlu diketik, tulis tangan saja dengan catatan seperti yang sudah disepakati, tidak boleh menyontek, sehingga nilai yang adik-adik dapatkan benar-benar murni adalah nilai-nilai yang adik-adik beri. Bisa? Bisa. Oke. Tadi di awal perkuliahan saya lupa menyampaikan terkait sub CPMK. Sub CPMK adalah capaian yang ingin didapat oleh mahasiswa. Jadi capaian itu adalah capaian dosen yang ingin mahasiswa capai ketika memberikan materi. Itu adalah capaian yang ingin diperoleh. Baik. Mungkin materi yang kita pelajari di saat ini boleh sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dan untuk menutup kegiatan di siang hari ini, saya mau undang Anggi buat doa. Terima kasih Tuhan karena di siang hari ini kamu telah selesai dengan proses perkuliahan Tuhan. Terima kasih teman-teman, punya selamat siang, selamat pulang.